Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM J1B02310021 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Baik, di sini saya akan memaparkan hasil mini project. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya, yang dimana ada latar belakang yang membahas Indonesia itu sebenarnya punya potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, yaitu mencapai 3.686 gigawatt, tapi sampai tahun 2022 yang sudah terpasang baru sekitar 81,2 gigawatt saja, yang dimana artinya peluang pengembangannya masih sangat luas sekali. Nah, kalau dilihat dari sisi pertanian, khususnya tanaman bawang merah, tanaman ini sangat butuh kelembapan tanah di atas 60%, yang dimana penyiramannya pun harus rutin 2 kali di awal pertumbuhan dan 1 kali di tahap selanjutnya. Dari kebutuhan itulah kami melihat bahwa pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS sangat cocok diterapkan. PLTS bisa mengubah sinar matahari jadi listrik untuk menggerakkan irigasi otomatis. Keunggulannya selain itu hemat biaya, PLTS juga Dari kebutuhan itulah kami melihat bahwa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sangat cocok diterapkan. PLTS bisa mengubah sinar matahari jadi listrik untuk menggerakkan irigasi otomatis. Keunggulannya gimana? Selain hemat biaya, PLTS juga ramah lingkungan dan energi tersedia langsung di lokasi lahan pertanian. Next, kita masuk ke tujuan dan objek, yang dimana di sini ada 4 tujuan utama kami membuat perencanaan ini, yang dimana yang pertama itu menentukan beberapa kebutuhan energi listrik yang diperlukan sistem, dan yang kedua menganalisis seberapa besar potensi energi matahari di lokasi tersebut, dan yang ketiga merancang sistem PLTS mandiri atau off-grid yang paling pas dengan kondisi lapangan, dan yang terakhir itu menetapkan spesifikasi komponen utama yang akan dipakai. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, lokasi yang kami teliti adalah perkebunan bawang merah di Desa Sai, luas lahannya sekitar 75 are, letaknya di koordinat 8,35 derajat lintang selatan, 1118,67 derajat bujur timur, dan ketinggian 21 meter dari permukaan laut. Kondisi iklim di sana kering dengan penyinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun. Nah, kondisi seperti ini sangat mendukung sekali untuk pemasangan PLTS guna menyuplai kebutuhan pompa air dan penerangan lahan. Next, langsung kita masuk ke pembahasan yang bab 2, yang dimana studi lokasinya itu berdasarkan data yang kami ambil langsung di Desa Sai dan diperkuat dengan data dari Global Solar Atlas. Ternyata potensinya sangat bagus dan layak secara teknis, yang dimana nilai PV out atau hasil keluaran sistemnya 4.562 kWh per kWp, yang dimana perharinya ini sudah di atas batas kelayakan. Minimal yang seharusnya itu 4 kWh saja, tetapi lalu GHI atau radiasi mataharinya ini mencapai 5.690 kWh per meter kuadrat, juga melebihi standar. Belum lagi topografi lahannya datar, suhu rata-rata 26,9 derajat Celcius, dan iklimnya mendukung. Jadi kesimpulan kami lokasi Desa Sai sangat layak sekali dikembangkan sistem PLTS. Oke, selanjutnya itu di slide ini kami paparkan 2 hal penting, yaitu penentuan sudut kemiringan panel dan analisis kebutuhan energi. Yang pertama soal sudut kemiringan atau tilt angle. Karena Desa Sai letaknya di lintang 8 derajat selatan, maka perhitungan kami menunjukkan sudut terbaik untuk menangkap sinar matahari sepanjang tahun adalah 12 derajat menghadap ke
arah utara. Dan yang kedua itu kami hitung kebutuhan listrik alat-alat yang ada di sana. Yang pertama itu kita menggunakan pompa air irigasi 400 watt dan nyala 3 jam sehari yang membutuhkan 1200 Wh. Dan yang kedua itu kita menggunakan 10 lampu penerangan masing-masing 20 watt dan menyala 10 jam dan membutuhkan 2000 Wh. Dan yang ketiga itu kita menggunakan pompa kecil atau aerator 70 watt dan menyala 2 jam dan membutuhkan 140 Wh. Jadi total kebutuhan energi harian adalah 3340 Wh, namun kami tambahkan cadangan 20% untuk antisipasi kehilangan daya. Jadi sistem harus siap menyuplai sekitar 4700 Wh per hari agar pasokannya aman. Next, di sini perancangan sistem atau diagram dan kapasitas panel. Yang pertama itu masuk ke perancangan sistem. Yang pertama begini, alur kerja sistem yang kami rancang, yang dimana sinar matahari ditangkap panel surya, lalu diatur oleh alat bernama SCC, lalu disimpan ke baterai dan diubah oleh inverter jadi listrik 220 volt untuk menyalakan pompa, lampu, dan alat lain. Berdasarkan kebutuhan energi di Desa Sai dan perhitungan teknis yang kami lakukan, kami merancang sistem dengan kapasitas sekitar 1,6 sampai 1,8 kWp. Yang dimana panel surya yang kami pilih jenis monokristalin 300 Wp per unit. Jumlah butuh 6 unit panel, spesifikasinya yaitu tegangan 18 volt, arus 1,92 ampere dan total daya keseluruhan panel mencapai 1800 watt. Selanjutnya itu ada komponen sistem yang dimana baterai, SCC, inverter. Berikutnya pemilihan komponen utama yang kami sesuaikan dengan kebutuhan di lokasi tersebut. Yang pertama itu kita menggunakan baterai. Kami gunakan jenis LiPo PU4 yang awet dan aman. Kapasitasnya 24 volt 600 Ah, disusun dari 5 buah baterai 120 Ah. Ini cukup untuk cadangan energi sampai 2 hari kalau mendung. Tetapi dengan batas pemakaian aman 50%. Dan yang kedua itu SCC atau pengaturan muatan, yang dimana kami pilih tipe MPPT 100 ampere 24 volt. Tipe ini paling efisien mengubah arus listrik dan kuat menampung arus dari susunan panel yang kami buat. Dan yang ketiga itu ada inverter, yang dimana alat pengubah arus DC ke AC. Kami pilih tipe Porcine Wave 1000 watt. Kapasitas ini aman menampung beban puncak sekitar 470 watt ditambah faktor keamanan. Selain itu kami juga merencanakan perlengkapan pendukung seperti MCB, sekring, penangkal petir, dan pembumian standar keamanan listrik supaya aman dipakai dalam kondisi lapangan Desa Sai. Selanjutnya kita masuk pembahasan slide berikutnya, yang dimana ke-6 panel surya tadi akan dipasang dengan sudut kemiringan 12 derajat menghadap ke utara dan menepati luas lahan sekitar 12,5 meter persegi. Dan penempatan ini kami sesuaikan dengan kondisi lahan yang dimana di Desa Sai yang relatif datar dan tidak ada penghalang cahaya matahari. Urutan pemasangan dan aliran dayanya berurutan dari panel surya ke SCC, baterai, inverter, baru ke alat-alat beban. Dan khususnya pemasangannya jalur kabel arus searah atau DC kami pisahkan sepenuhnya dengan jalur kabel arus bolak-balik atau AC, yang dimana tujuannya itu supaya aman, tidak ada gangguan dan sistemnya awet dipakai petani di sana. Oke, kita masuk ke analisis ekonominya.
Yang berdasarkan rencana anggaran biaya yang kami susun, total investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah sekitar 25.717.883. Biaya ini meliputi pembelian semua alat mulai dari panel, baterai, struktur, penyangga, sampai pemasangan kabel dan perlengkapan keamanan. Tetapi kalau dilihat dari sisi penghematan, sistem ini bisa menghasilkan listrik sekitar 7,3 kWh per hari atau 2.664 kWh per tahun setahunnya itu. Angka ini pas sekali untuk memenuhi kebutuhan energi lahan bawang merah di Desa Sai. Jika dikonversi dengan tarif listrik PLN saat ini nilainya setara penghematan sekitar 3.849.403 per tahun. Dari hitungan itu didapatkan waktu balik modal atau BEP sekitar 7 tahun. Ini sangat layak dan menguntungkan, apalagi umur pakai PLTS bisa sampai 20-25 tahun lebih. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan data yang kami ambil di Desa Sai, lokasi tersebut sangat potensial untuk PLTS. Sistem berkapasitas 1,6 kWp yang kami rancang lengkap dengan baterai, pengaturan muatan, dan inverter. Sangat terbukti mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi, irigasi, dan penerangan lahan bawang merah. Secara teknis dan ekonomi pun sangat layak diterapkan dengan masa pengembalian modal sekitar 7 tahun. Demikianlah seluruh pemaparan yang saya mengenai perencanaan PLTS untuk pertanian bawang merah di Desa Sai. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan ini, jadi kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.